Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perang Uhud bukan sekedar pertempuran. Di sana darah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalir. Pertanyaannya, apa yang akan terjadi jika darah itu jatuh ke bumi? Dan mengapa para sahabat sampai rela mempertaruhkan nyawa mereka demi setetes darah Nabi? Kisah ini bukan hanya sejarah, tapi warisan iman yang harus kita jaga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka hati kita, menjadikan kita hamba yang benar-benar mencintai Nabi-Nya, menjaga sunnah beliau, dan istiqomah di jalan Islam hingga akhir hayat. Amin, amin ya rabbal alamin. Simak video ini sampai akhir, kita akan melihat bagaimana sahabat Nabi memahami kemuliaan beliau, apa makna darah Nabi bagi umat, dan apa pesan besar yang diwariskan untuk kita hari ini. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Uhud, luka yang mengguncang umat. Perang Uhud adalah salah satu momen paling menentukan dalam perjalanan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perang ini terjadi pada tahun ketiga Hijriyah, hanya setahun setelah kemenangan besar kaum muslimin di Perang Badar. Quraisy datang dengan amarah membara. Mereka membawa 3.000 pasukan lengkap dengan kuda dan perlengkapan perang. Dipimpin juga oleh tokoh-tokoh besar mereka seperti Abu Sufyan, Khalid bin Walid, dan Ikrimah bin Abu Jahal. Tujuan mereka jelas, yaitu membalas dendam atas kekalahan di Badar, sekaligus menghapus kehormatan kaum muslimin di Madinah. Kaum muslimin jumlahnya jauh lebih sedikit, hanya sekitar 700 orang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin sendiri pasukan ini dengan semangat untuk mempertahankan Madinah dari serangan frontal Quraisy. Sejak awal Rasulullah menegaskan strategi. Ada 50 pemanah yang ditempatkan di Bukit Uhud yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair. Nabi memberikan perintah yang sangat jelas. Jangan sekali-kali kalian meninggalkan tempat kalian, sekalipun kalian melihat kami menang atau sekalipun kalian melihat kami kalah. Jangan tinggalkan posisi sampai aku sendiri yang memerintahkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Awalnya strategi ini berjalan sempurna. Pasukan Quraisy dibuat kocar-kacir. Pasukan Muslim berhasil menembus barisan mereka. Bahkan panji perang Quraisy sempat jatuh berkali-kali. Riwayat menyebutkan banyak tokoh penting Quraisy yang tewas. Suasana penuh semangat. Kaum muslimin yakin kemenangan kembali akan diraih seperti di Badar. Namun di tengah euforia itu muncul godaan. Sebagian pasukan pemanah di bukit mulai melihat para sahabat mengumpulkan harta rampasan. Mereka merasa perang sudah berakhir. Meski pemimpin mereka Abdullah bin Jubair terus memperingatkan. Sekitar 40 orang dari 50 pemanah turun meninggalkan posnya. Bukit yang seharusnya menjadi benteng pertahanan kini hampir kosong. Inilah titik balik. Khalid bin Walid yang saat itu masih dalam barisan musyrikin melihat celah besar ini. Dengan pasukan berkuda yang terlatih, ia segera memutar dari belakang bukit, lalu menyerang kaum muslimin yang sedang lengah. Sementara itu, Ikrimah bin Abu Jahal memimpin serangan frontal dari depan. Kaum muslimin pun akhirnya terkepung dari dua arah sekaligus. Keadaan menjadi berubah total. Kemenangan yang hampir di tangan seketika berbalik menjadi kekacauan. Pasukan muslim porak-poranda, barisan hancur, dan banyak yang gugur. Riwayat sahih menyebutkan sekitar 70 sahabat syahid dalam peristiwa ini, termasuk tokoh besar seperti Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah kekacauan itu, musuh-musuh Quraisy memusatkan perhatian pada satu target, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tahu jika Nabi terbunuh, maka perlawanan kaum muslimin akan hancur.
Nabi akhirnya dikepung, dihujani batu, dilempari panah, dan diserang dengan pedang serta tombak. Beberapa sahabat gugur saat melindungi beliau. Mus'ab bin Umair, pembawa panji Islam, syahid dalam upaya mempertahankan posisi Nabi. Abu Dujanah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah, dan Abu Talhah termasuk yang maju mati-matian menjadi tameng hidup. Namun, serangan itu sangat ganas. Dalam sebuah riwayat sahih disebutkan bahwa wajah Rasulullah terluka parah. Gigi seri beliau pecah terkena pukulan senjata. Pelipis beliau sobek. Darah mengalir deras dari luka di wajah dan mulutnya. Bahkan, cincin besi dari topi besi beliau menancap di pipi mulia itu, sehingga sahabat harus mencabutnya dengan penuh hati-hati. Hadis riwayat Muslim. Para sahabat yang melihat keadaan itu gemetar dan panik. Mereka bukan hanya takut karena serangan musuh, tetapi lebih karena melihat tubuh mulia Rasulullah yang dilukai. Hati mereka remuk. Anas bin An-Nadhr, sahabat yang akhirnya syahid di Uhud, bahkan sempat berteriak lantang, "Wahai kaum Ansor, jika Rasulullah terbunuh, untuk apa kalian hidup setelahnya? Berperanglah di jalan beliau." Hadis riwayat Muslim. Di tengah serangan, darah terus mengalir dari wajah Rasulullah. Sahabat berusaha menahan, menutup, dan melindungi, tapi darah itu sulit dibendung. Ketika darah mulai menetes, muncul kegelisahan yang luar biasa. Bagaimana jika darah Nabi jatuh ke bumi? Para sahabat tahu, darah itu bukan darah biasa. Itu adalah darah manusia termulia, utusan Allah, rahmat bagi seluruh alam. Jika darah itu bercampur dengan tanah, dengan darah musyrik yang bergelimpangan di medan perang, hati mereka tidak sanggup membayangkannya. Peristiwa ini membuat semua yang ada di sekitar Nabi berebut melindungi beliau dengan cara apapun. Mereka sadar nyawa mereka sekalipun tidak ada artinya dibandingkan menjaga kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan disinilah muncul pertanyaan besar yang menggantung. Apa yang sebenarnya akan terjadi jika darah Rasulullah jatuh ke bumi di tengah kekacauan Uhud? Kegelisahan sahabat, darah Nabi adalah kemuliaan. Di tengah kancah perang Uhud yang berdebu dan penuh darah, sahabat-sahabat Rasulullah menyaksikan sesuatu yang membuat hati mereka bergetar lebih keras daripada deru pedang musyrikin, yaitu darah Nabi mengalir dari wajah beliau yang mulia. Bagi mereka, itu bukan sekedar luka perang, itu adalah ujian besar. Apakah mereka mampu menjaga kemuliaan manusia termulia di muka bumi? Para sahabat memahami betul kedudukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menegaskan di dalam Al-Quran, "Dan tidaklah kami mengutus engkau melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam." Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah rahmat, bukan hanya bagi manusia beriman, tapi bagi seluruh alam. Maka segala sesuatu yang berkaitan dengan beliau memiliki kedudukan yang tidak bisa disamakan dengan siapapun. Karena itu, saat darah mulia itu mulai menetes, sahabat panik. Mereka khawatir, bukan hanya karena luka semakin parah, tapi juga karena darah itu bisa jatuh ke tanah yang saat itu dipenuhi kotoran perang, darah orang kafir, bangkai hewan, debu dan najis. Bagi mereka mustahil membiarkan darah Nabi bercampur dengan semua itu. Dalam riwayat disebutkan, Malik bin Sinan, ayah sahabat besar Abu Sa'id Al-Khudri, segera mendekat. Beliau tidak berpikir panjang. Dengan penuh cinta dan keberanian, beliau menadah darah Rasulullah langsung dengan mulutnya, lalu menelannya. Ketika peristiwa itu didengar oleh Nabi, beliau tidak mencela, bahkan mendoakan kebaikan bagi Malik. Ulama Ahlus Sunnah menafsirkan peristiwa ini sebagai bukti cinta spontan seorang sahabat, bukan praktik ibadah atau syariat yang diperintahkan. Malik hanya ingin memastikan darah itu tidak jatuh ke bumi, karena bagi mereka darah Nabi adalah kemuliaan yang harus dijaga. Sementara itu, Abu Talhah Al-Ansari berdiri tegak di hadapan Nabi.
Riwayat sahih dari Anas bin Malik menyebutkan bahwa Abu Talhah menjadikan tubuhnya sebagai tameng hidup. Beliau membentangkan dada dan punggungnya, menahan panah yang berhamburan sambil berkata, "Ya Rasulullah, jangan sampai engkau terkena panah. Biarkan panah-panah itu mengenai diriku, bukan engkau." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sikap ini menunjukkan satu hal. Para sahabat tidak ragu menjadikan diri mereka sebagai perisai. Karena mereka tahu nyawa Rasulullah lebih berharga daripada nyawa mereka sendiri. Kegelisahan sahabat bukan kegelisahan biasa. Itu lahir dari keyakinan kokoh bahwa Rasulullah adalah poros agama ini. Jika beliau terluka, apalagi wafat dalam kondisi perang yang belum selesai, risalah Islam akan menghadapi guncangan mahadahsyat. Maka menjaga beliau sama artinya dengan menjaga agama. Sikap para sahabat di Uhud menunjukkan bahwa mereka memahami perintah Rasul untuk mencintainya melebihi cinta kepada diri mereka sendiri, keluarga, bahkan anak-anak mereka. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian hingga aku lebih ia cintai daripada dirinya sendiri, anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia." Inilah iman yang hidup di dada mereka, yang nyata dalam tindakan di medan perang, bukan sekedar dalam kata-kata. Momen itu menjadi bukti nyata bagaimana cinta para sahabat bukan cinta yang hampa. Mereka tidak membiarkan darah Nabi jatuh begitu saja. Mereka rela menelan darah itu, menahan panah dengan tubuh mereka, dan berdiri di barisan terdepan. Karena mereka tahu menjaga kemuliaan Nabi adalah menjaga kemuliaan Islam. Dan di titik ini kita melihat perbedaan besar antara sahabat dengan generasi setelahnya. Bagi sahabat, kemuliaan Rasulullah bukan konsep abstrak tetapi nyata. Mereka menjaganya dengan segala yang mereka miliki, mulut, tangan, dada, dan bahkan nyawa. Perisai-perisai hidup, tangan, tubuh, dan mulut sahabat. Ketika darah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus mengalir di medan Uhud, sahabat-sahabat terdekat beliau tidak tinggal diam. Mereka tahu bahwa setiap detik sangat berharga. Musuh berusaha menyerang langsung ke arah Nabi, sementara tubuh beliau sudah penuh luka. Di saat seperti itu, sahabat tidak hanya berbicara tentang cinta. Mereka menunjukkan cintanya dengan tindakan nyata, menjadi perisai hidup bagi utusan Allah. Riwayat sahih dari Anas bin Malik menggambarkan sosok Abu Talhah al-Ansari. Beliau berdiri di hadapan Nabi dengan busur panah dan anak panah di tangan, melindungi beliau dari serangan. Abu Talhah berkata dengan tegas kepada Rasulullah, "Demi ayah dan ibuku, jangan engkau angkat kepalamu ya Rasulullah. Biarkan leherku menjadi perisai bagimu dari panah musuh." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalimat ini bukan sekedar ucapan, karena Abu Talhah benar-benar melakukannya. Beliau maju ke depan, menahan hujan panah dengan tubuhnya, dan membidik musuh dengan ketepatan yang menggetarkan. Di sisi lain, Malik bin Sinan, ayah Abu Sa'id al-Khudri, melakukan tindakan spontan yang kemudian menjadi catatan penting dalam sejarah. Ketika darah Rasulullah mengalir deras, Malik mendekat lalu menghisap darah dari wajah Rasulullah agar tidak jatuh ke tanah. Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menjelaskan peristiwa ini adalah bentuk cinta tulus seorang sahabat, bukan ibadah ritual atau amanah yang disyariatkan. Malik bertindak spontan karena kegelisahan hatinya. Bagaimana mungkin darah Nabi dibiarkan bercampur dengan tanah kotor di medan perang? Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga hadir dalam momen kritis itu. Dalam riwayat disebutkan, beliau bersama Fatimah binti Rasulullah membantu merawat luka beliau setelah perang mulai mereda. Sayyidina Ali menuangkan air ke luka Rasulullah untuk membersihkannya, sementara Sayyidah Fatimah menempelkan kain untuk menghentikan darah. Ketika darah itu tidak kunjung berhenti, Sayyidah Fatimah membakar sepotong anyaman tikar, lalu abunya ditempelkan pada luka hingga akhirnya darah berhenti mengalir. Hadis riwayat Bukhari.
Peristiwa ini menunjukkan kepedulian keluarga Nabi sendiri dalam menjaga kondisi beliau. Semua tindakan sahabat ini lahir dari cinta yang sama, tetapi bentuknya berbeda-beda. Abu Thalhah dengan tubuhnya, Malik bin Sinan dengan mulutnya, dan Sayyidina Ali dengan tangannya. Ulama Ahlus Sunnah menegaskan bahwa tindakan-tindakan itu tidak boleh dipahami sebagai syariat yang berlaku umum. Tidak ada perintah untuk meminum darah Nabi. Tidak ada pula ibadah khusus berupa menjadikan tubuh sendiri sebagai perisai. Itu semua adalah ekspresi cinta spontan sahabat dalam kondisi genting. Disinilah pentingnya klarifikasi. Sebagian riwayat dalam kisah Uhud ada yang sahih, ada juga yang dhaif. Bahkan sebagian diperdebatkan. Misalnya, riwayat tentang sahabat lain yang dikatakan meminum darah Nabi. Tidak semuanya memiliki sanad kuat. Ulama besar seperti Imam An-Nawawi dan Ibnu Hajar menekankan agar umat Islam berhati-hati. Ambil pelajaran dari riwayat yang sahih dan jangan menjadikannya dalil untuk praktik-praktik yang tidak ada tuntunannya. Karena itu, kita harus memahami peristiwa ini dengan proporsional. Abu Thalhah, Malik bin Sinan, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib bertindak sesuai kondisi perang yang mendesak. Mereka ingin melindungi Nabi dengan apapun yang mereka bisa lakukan. Tidak ada waktu untuk berpikir panjang, tidak ada ruang untuk debat. Yang ada hanya satu hal, bagaimana menjaga Rasulullah tetap hidup, tetap selamat, dan tetap berdiri sebagai pemimpin umat. Pelajaran yang bisa kita ambil sangatlah jelas. Sahabat tidak berhenti pada kata-kata manis tentang cinta. Mereka menjawab situasi dengan tindakan nyata. Mereka benar-benar mempertaruhkan diri mereka untuk Rasulullah. Dan dari sinilah kita belajar bahwa iman sejati selalu melahirkan keberanian. Cinta kepada Nabi bukan sekedar kalimat indah, tetapi kesedihan untuk berkorban demi agama yang beliau bawa. Di Uhud, para sahabat membuktikan cinta bukan dengan retorika, tapi dengan tubuh, tangan, dan darah mereka sendiri. Mereka menjadi perisai hidup karena mereka tahu menjaga Nabi berarti menjaga risalah Islam. Mengapa darah Nabi tidak boleh menyentuh bumi? Peristiwa Malik bin Sinan menghisap darah Nabi saat di Uhud sering menimbulkan pertanyaan. Mengapa beliau melakukan itu? Mengapa sampai rela menelan darah? Sesuatu yang dalam kondisi biasa justru dilarang. Disinilah ulama Ahlus Sunnah memberi penjelasan yang jernih. Ini bukan soal keyakinan mistis, bukan pula praktik ibadah baru, melainkan bentuk ta'zim, penghormatan tertinggi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menegaskan, tindakan Malik bin Sinan dipahami sebagai bentuk pengagungan sahabat terhadap Rasul. Darah beliau bukan darah biasa, karena tubuh Nabi dimuliakan oleh Allah. Jika pakaian, sandal, bahkan rambut Rasulullah dijaga sahabat sebagaimana peninggalan penuh berkah, maka darah beliau tentu lebih mulia. Karena itu, Malik bertindak spontan agar darah Rasul tidak jatuh bercampur dengan tanah kotor di medan perang. Imam An-Nawawi, ulama besar Syafi'iyah, juga menekankan hal yang sama. Dalam syarah Sahih Muslim, beliau menjelaskan bahwa tubuh Nabi baik rambut, keringat maupun darah dihormati sebagaimana pribadi beliau. Artinya, kehormatan itu melekat pada seluruh jasad beliau, bukan hanya ucapan atau ajarannya. Maka, menghisap darah Nabi di Uhud bukan dimaksudkan sebagai ibadah baru, melainkan penghormatan luar biasa dari sahabat yang penuh cinta. Poin pentingnya adalah bukan karena tanah dianggap hina. Islam tidak pernah mengajarkan bahwa bumi itu rendah atau najis. Bahkan dalam syariat, tanah bisa menjadi alat bersuci melalui tayamum. Maka, bukan tanahnya yang dipermasalahkan, melainkan kondisi khusus medan perang. Uhud saat itu penuh darah musyrikin, bercampur dengan debu, keringat, dan kotoran hewan. Malik bin Sinan tidak rela darah Nabi yang suci bercampur dengan hal-hal itu. Beliau ingin memisahkan yang mulia dari yang hina, darah Rasulullah dari darah musuh yang mendustakan beliau. Para ulama juga meluruskan pemahaman. Tindakan Malik tidak berarti sahabat meyakini ada kekuatan goib dalam darah Nabi. Mereka tidak menjadikannya sebagai jimat,
tidak pula menganggap menelannya sebagai amalan yang dianjurkan. Kalau itu ibadah, tentu Rasulullah akan memerintahkannya, atau minimal para sahabat lain akan menirunya. Faktanya, tidak ada yang melanjutkan praktik itu. Artinya, ini adalah insiden sekali terjadi, lahir dari cinta mendalam, dan Nabi membiarkannya sebagai bentuk kasih sayang kepada sahabatnya. Ibnu Hajar memberi catatan penting. Nabi tidak menegur Malik karena kondisi perang sangat genting. Saat itu, yang terpenting adalah menghentikan darah dan menjaga semangat sahabat. Maka, doa Nabi untuk Malik adalah bentuk penerimaan atas niat tulusnya, bukan legitimasi untuk menjadikan peristiwa itu sebagai syariat. Dengan demikian, yang perlu dipahami umat adalah garis tegas antara penghormatan dan keyakinan mistis. Malik bin Sinan tidak sedang membuat ritual baru. Beliau hanya mengekspresikan pengagungan kepada Nabi dengan cara spontan, di saat tidak ada pilihan lain. Dan para ulama menegaskan, kita cukup mengambil pelajaran tentang betapa sahabat memuliakan Rasulullah, tanpa menjadikannya dalil untuk praktik-praktik yang tidak ada tuntunannya. Hikmah sejarah, darah Nabi sebagai simbol pengorbanan. Peristiwa luka Rasulullah di Uhud bukan sekedar catatan sejarah peperangan. Ia adalah simbol besar tentang pengorbanan, cinta, dan keteguhan iman. Darah yang mengalir dari wajah Nabi menjadi saksi bahwa Islam tidak tegak dengan kata-kata indah, melainkan dengan tubuh dan jiwa yang dipertaruhkan di medan pertempuran. Para sahabat memahami hal ini dengan sangat jelas. Saat tubuh Nabi terluka, mereka berebut untuk melindungi beliau. Abu Talhah, Anas bin An-Nadr, Ali bin Abi Thalib, Malik bin Sinan, dan sahabat-sahabat lain menunjukkan bahwa kecintaan kepada Rasulullah bukan sebatas pengakuan lisan. Cinta itu diuji dalam situasi paling sulit, ketika maut bisa datang kapan saja. Inilah yang kemudian dipertegas oleh hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Tidaklah sempurna iman salah seorang dari kalian, hingga aku lebih ia cintai daripada dirinya, anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Hadis ini bukan sekedar teori, ia benar-benar hidup di Uhud. Para sahabat mewujudkannya dengan menjadikan tubuh mereka perisai, agar Rasulullah tetap selamat. Maka luka Nabi menjadi simbol. Ia simbol bahwa jalan dakwah penuh rintangan. Ia simbol bahwa cinta kepada beliau menuntut pengorbanan nyata. Sahabat tidak pernah berkata, "Aku mencintaimu ya Rasulullah," tanpa bukti. Mereka rela tubuhnya ditebus panah, wajahnya tergores pedang, hanya agar beliau tidak terkena serangan musuh. Peristiwa ini juga mengajarkan bahwa darah Rasulullah bukan sekedar darah biologis. Ia adalah saksi pengorbanan umat terbaik. Malik bin Sinan menelannya bukan karena keyakinan mistis, tapi karena tidak ingin darah itu terjatuh di bumi yang ternodai oleh darah musyrikin. Para sahabat melihat setiap tetes darah Nabi sebagai amanah yang harus dijaga. Inilah makna cinta sejati dalam Islam, pengorbanan. Bukan cukup dengan klaim lisan, bukan pula sekedar rasa haru ketika mendengar nama Rasulullah. Cinta sejati adalah kesiapan untuk berkorban, harta, waktu, tenaga, bahkan nyawa, demi menjaga agama yang dibawa beliau. Pelajaran ini relevan hingga hari ini. Banyak yang mengaku cinta Nabi, tapi tidak siap berkorban sedikit pun. Padahal para sahabat menjadikan cinta itu sebagai pendorong untuk mengorbankan yang paling berharga. Mereka tidak menunggu kenyamanan, mereka tidak menunda pengorbanan, dan mereka tidak mencari alasan untuk mundur. Darah Nabi di Uhud akhirnya menjadi penanda abadi. Ia adalah saksi bisu bahwa Islam berdiri di atas pengorbanan generasi terbaik. Ia menegaskan bahwa kecintaan kepada Rasul harus melebihi cinta kepada diri sendiri. Dan inilah inti dari iman yang sempurna. Warisan abadi, menjaga sunnah, menjaga darah Nabi. Peristiwa di Uhud meninggalkan luka dalam sejarah. Bukan hanya luka di tubuh Rasulullah, tapi juga pelajaran bagi seluruh umat. Darah beliau memang pernah mengalir, namun setelah wafatnya darah itu tidak ada lagi di dunia.
Yang tersisa untuk kita adalah sunnah beliau, ajaran yang ditinggalkan, syariat yang beliau perjuangkan dengan pengorbanan besar. Disinilah para ulama membuat sebuah analogi yang mendalam. Jika di Uhud para sahabat berjuang agar darah Nabi tidak jatuh ke tanah, maka di zaman setelah beliau wafat, tugas kita adalah memastikan sunnah beliau tidak terabaikan. Sunnah itu ibarat darah beliau, jangan sampai terbuang sia-sia. Jangan sampai bercampur dengan hal-hal yang merusaknya. Jangan sampai diremehkan. Menjaga sunnah berarti menjaga kehidupan Islam itu sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, "Barang siapa membenci sunnahku, maka ia bukan dari golonganku." Ini menunjukkan bahwa sunnah bukan sekedar tambahan, tapi inti dari warisan beliau. Jika darah beliau mulia, maka sunnah beliau lebih mulia. Sebab disitulah jalan menuju Allah dijelaskan. Bentuk cinta modern kepada Nabi tidak lagi diuji di medan perang seperti Uhud. Kita tidak lagi diminta menahan panah dan pedang dengan tubuh kita. Tapi ujian kita justru ada di tengah arus kehidupan dunia. Menjaga akidah dari penyimpangan, mengamalkan sunnah dalam ibadah dan muamalah, serta istiqomah meski dunia menawarkan jalan yang lebih mudah. Contoh sederhana, sunnah sholat berjamaah, sunnah berakhlak mulia, sunnah menjaga lisan, sunnah menolak kesyirikan dan bid'ah. Semua itu adalah bentuk pengorbanan kita hari ini. Berat memang karena sering berhadapan dengan ejekan, cibiran, atau bahkan diskriminasi. Tapi justru disitulah letak pengorbanan kita. Sebagaimana sahabat rela tubuhnya ditembus tombak, kita rela ditolak dunia demi tetap berada di jalan Rasulullah. Maka cinta kepada Nabi bukan nostalgia, bukan cukup dengan menangis ketika mendengar kisah Uhud lalu selesai. Cinta adalah amanah. Kita dituntut untuk menjaga syariat yang beliau tinggalkan, sebagaimana sahabat menjaga tubuh dan darah beliau di medan perang. Mari kita berdoa dengan doa yang sederhana namun penuh makna. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang benar-benar mencintai Nabi-Mu. Jadikanlah kami penjaga syariatnya, pengamal sunnahnya, dan pewaris ajarannya. Jangan Engkau biarkan sunnah beliau jatuh dan diremehkan di zaman kami. Sebagaimana para sahabat menjaga agar darah beliau tidak jatuh di medan Uhud. Amin, amin ya rabbal alamin. Cinta kepada Nabi bukan sekedar perasaan, tapi amanah besar yang wajib dijalankan. Darah beliau pernah dijaga dengan tubuh para sahabat. Kini tugas kita adalah menjaga sunnah beliau dengan hati, ucapan, dan perbuatan kita hingga akhir hayat. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.